Bab 326, beri dia caranya sendiri. Berhentilah bermimpi, tunggu saja di sini untuk mati. Gang Pos berkata sambil tersenyum sinis, anak Tionghoa, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kemalanganmu. Kamu tidak membuka matamu untuk melihat siapa aku. Kamu bahkan kehilangan berlianku. Kamu berani mengambilnya. Saat kamu menjadi kotoran singa, berlian itu akan tetap menjadi milikku. Cui Guangzi juga berteriak, ya, bukankah kamu hebat? Tidak bisakah kamu mengalahkan singa? Lihat berapa banyak yang bisa kamu bunuh. He Suang-Suang memegangi Dai Fei-Fei yang berlumuran darah dan dengan marah memarahinya, kamu bajingan, kamu masih bukan manusia, pernahkah kamu melihat bahwa pacarmu sudah terluka? Cepat buka pintunya. Teriak Cui Guangzi, pacar yang luar biasa, jika dia meninggal, saya dapat menemukan yang lain. Atau banyak lagi. Gompers tersenyum dan berkata, adik, kamu benar, wanita hanyalah pakaian. Hidupmu sendiri adalah hal yang paling penting. Di He Suang-Suang dan berkata, gadis kecil, jika kamu bersedia menjadi wanitaku, aku bisa membiarkanmu masuk ke dalam mobil. He Suang-Suang berkata dengan kasar padanya. Gompers tertangkap basah dan diludahi wajahnya. Dia menyeka air liur dari wajahnya dan berkata dengan marah, dasar jalang, maka tunggu saja untuk mati. Tuan Cui, mengemudilah. Ketika Cui Guangzi hendak menyalakan mobil, Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih pagar pembatas kursi pengemudi. Awalnya, pagar pelindung ini dirancang untuk menghadapi singa dan gajah. Setiap batang baja setebal ibu jari dan terlihat sangat kuat. Menurut mereka, selama mereka tidak membuka pintu, Ye Bufan, sekuat apapun dia, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun kejadian yang mengejutkan mereka terjadi. Pagar pelindung yang awalnya tidak bisa dihancurkan itu seperti kertas di tangan Ye Bufan, dan sebuah lubang besar terkoyak dalam sekejap. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, pergilah ke neraka. Ye Bufan meraih kerah Cui Guangzi, menariknya keluar dari mobil, dan melemparkannya dengan keras ke belakang. Orang ini terlempar begitu keras hingga hampir mati, namun setelah keluar dari kendaraan pelindung, tiba-tiba rasa takut yang luar biasa muncul di hatinya. Dia bangkit dari tanah, meronta dan berteriak, Tuan Ye, tolong bantu saya baru saja bercanda dengan Anda. Kata Cui Guangzi saat Ye Bufan mendekat, tetapi ditendang ke tanah oleh He Suang-Suang. Dia tidak punya belas kasihan pada serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih ini. Tolong bantu saya salah sekarang. Cui Guangzi terus meratap. Untungnya, singa-singa itu ketakutan oleh Ye Bufan sekarang. Mereka semua mengelilinginya dari kejauhan dan tidak segera melancarkan serangan. Ye Bufan mengabaikannya dan meraih pintu mobil aki lagi, membantingnya ke bawah dan merobek seluruh pintunya. Gompers sedang duduk di dalam mobil, benar-benar tercengang. Ia tidak pernah menyangka pria Tionghoa ini begitu galak hingga ia bahkan tidak menggunakan mobil pelindung. Melihat ke arah Ye Bufan, yang memiliki mata dingin, dia memaksakan senyum palsu dan berkata dengan nada datar, Tuan Ye, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, saya dapat memberi Anda 50 juta dolar AS lagi. Petik 2. Tapi baru setengah jalan, dia adalah Ye Bufan yang mencengkeram lehernya, melemparkannya keluar dari mobil. Dia tidak membunuhnya secara langsung. Karena lelaki tua itu ingin mengubah dirinya menjadi kotoran singa, dia harus membalasnya dengan setimpal dan membiarkannya memberi makan singa. Setelah membersihkan kedua gomper, Ye Bufan menarik Henry ke dalam mobil, dan mereka berempat berjalan menuju kendaraan di belakang tempat para pengawal itu berkendara. Melihat pemiliknya datang, pengawal Henry segera membuka pintu mobil dan menjemput keempat orang tersebut. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Bufan berkata kepada pengawal yang sedang mengemudi, berkendara, ayo kembali. Tanpa ragu, pengawal itu menginjak pedal gas dan melaju ke depan meninggalkan tempat itu. Singa-singa itu awalnya takut pada Ye Bufan. Ketika mereka melihatnya pergi, mereka langsung berteriak dan mengepung Gang Pos dan Cui Guangzi. Kedua orang itu benar-benar tercengang. Menghadapi begitu banyak singa ganas, kaki mereka lemah dan tidak bisa berdiri di sana dengan punggung menempel pada mobil listrik yang rusak, tidak berani bergerak.
Terutama Gang Pos. Beberapa menit yang lalu dia berpikir untuk memberi makan Ye Bufan kepada singa, tapi dia tidak menyangka akan berada dalam situasi seperti ini sekarang. Untung saja pengawalnya mengikuti di belakangnya, dan mobil listrik itu langsung melaju. Para pengawal ini tidak membawa senjata dan tidak percaya diri menghadapi singa-singa tersebut. Namun karena tugas mereka, mereka dengan takut mendatangi Gompers dan melindunginya untuk masuk ke dalam mobil. Singa-singa berkumpul. Karena Ye Bufan terlalu galak sekarang, mereka tidak yakin apakah mangsa di depan mereka sama kuatnya, jadi mereka tidak buru-buru menyerang. Saat orang-orang ini perlahan-lahan pindah ke pintu mobil, mereka tampaknya telah kehilangan kesabaran, dan seekor singa jantan dengan ragu-ragu melancarkan serangan. Setelah meraung, ia bergegas menuju pengawal hitam di samping Gombos. Pengawal itu dalam keadaan siaga penuh. Ketika dia melihat singa yang menyerang, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melontarkan pukulan. Orang ini dulunya adalah petinju hitam yang sangat baik, setiap pukulannya memiliki kekuatan ratusan kilogram, tapi sayang sekali dia menghadapi singa daripada orang biasa. Meski pukulan ini memiringkan kepala singa jantan, namun jelas tidak menimbulkan banyak kerusakan. Sebaliknya, cakar depannya yang tajam menimbulkan bekas darah yang dalam di dadanya, dan darah langsung mengucur. Singa-singa lain melihat bahwa orang-orang di depan mereka tidak sekuat itu, dan terstimulasi oleh bau darah. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan menerkam mereka dengan gigi dan cakar. Para pengawal ini melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi tenaga mereka terbatas. Mereka tidak memiliki kemampuan Ye Bufan, dan mereka tidak dapat melawan singa-singa ini dengan tangan kosong. Hanya dalam 1 atau 2 menit, para pengawal ini semuanya terluka, dan bahkan sepotong daging pun terkoyak dari pantat Gompos. Hanya Cui Guangzi yang beruntung. Dia berdiri di sana dengan gemetar, tetapi tidak ada singa yang menyerangnya. Bagian terburuknya adalah mereka tertarik dengan bau darah, dan beberapa macan tutul dan hiena datang, tetapi mereka tidak berani bergerak maju karena kekuatan singa. Melihat binatang buas di sekitarnya, Gompers hampir menangis. Dia tidak menyangka akan berubah menjadi kotoran binatang buas itu tanpa merugikan orang lain. Melihat dirinya dalam bahaya dan Gompers tidak boleh mati, terjadilah tembakan dan peluru anestesi ditembakkan ke leher Lion King. Raja Singa berjuang 2 kali dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Staf Taman Satwa Liarlah yang mengetahui apa yang terjadi di sini dan segera membawa orang ke sana. Mereka melepaskan beberapa tembakan berturut-turut untuk menakut-nakuti singa dan binatang buas lainnya, dan kemudian menyelamatkan beberapa orang ke dalam mobil. Setelah naik bus, petugas kesehatan kebun binatang membantu semua orang membalut luka mereka. Sepotong daging di pantat Gompers dirobek oleh singa, dan ada mulut berdarah di bahunya. Orang ini menyeringai kesakitan dan mengumpat dengan gigi terkatup, "Orang China sialan, tunggu saja aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Saat ini, Ye Bufan dan yang lainnya telah meninggalkan taman satwa liar mengobati luka di lehernya. Untungnya, dia dan He Suang-Suang menyelamatkannya tepat waktu dan tidak membiarkan macan tutul itu menggigitnya untuk kedua kalinya, jika tidak maka semuanya akan berakhir. Sesampainya di gerbang, Ye Bufan dan yang lainnya masuk ke dalam mobil Henry. Dai Feifei berkata dengan penuh syukur, "Tuan Ye, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya pasti akan membalasnya ketika saya memiliki kesempatan." Kali ini serunya, dia ditinggalkan oleh pacarnya di saat kritis, namun pada akhirnya pria di depannya lah yang menyelamatkannya. Bab 327, Suku Zuma. Ye Bufan berkata, "Tidak perlu berterima kasih. Cederamu sekarang sudah terkendali. Kamu dapat kembali dan memulihkan diri selama beberapa hari dan kamu akan baik-baik saja." Dai Feifei mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lagi dan memanggil taksi untuk pergi dan yang lainnya juga kembali ke rumah Andrew. Begitu mereka masuk, Andrew menyambut mereka dengan senyuman di wajahnya. Henry dipukul beberapa kali oleh Gompers di dalam mobil. Saat itu, tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak menyedihkan. Melihat putranya terluka, ekspresi Andrew berubah dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Henry mengutuk, "Gompers bajingan itu yang hampir membunuh Tuan Ye dan saya.
Andrew bertanya, bukankah Anda pemimpinnya? Apakah tuan kamu pergi kepadanya untuk membeli berlian? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Henry menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, rubah tua di Gombos itu akan melakukan apa saja demi uang, dan dia sebenarnya ingin membunuh Tuan Ye di Taman Satwa Liar. Meski cerita Henry sangat sederhana, Andrew tetap ketakutan ketika mendengarnya, dan di saat yang sama dia mengerti bahwa Ye Bufan lah yang menyelamatkan putranya lagi. Tuan Ye, terima kasih telah mengambil tindakan lagi. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan lagi, dan kemudian berkata, Gompers bajingan itu, saya tidak menyangka orang ini akan melakukan hal yang memilukan seperti itu. Tuan Ye, saya sungguh-sungguh, maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk ini. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu, dan dia juga telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Beberapa orang mengobrol di telepon. Tiba-tiba telepon berdering. Setelah itu dia menjawab telepon, dia berkata dengan penuh semangat kepada Ye Bufan, Tuan Ye, ada berita tentang orang yang Anda cari. Ye Bufan tampak bahagia. Tampaknya saluran informasi Andrew memang kuat menemukan Cao Xiaowan. Dia bertanya, bagus sekali, di mana orang itu? Dia sekarang memiliki cukup berlian. Selama dia menemukan Cao Xiaowan, dia dapat segera kembali ke Tiongkok. Di suku Zuma, pada titik ini, ekspresi Andrew menjadi serius lagi. Tuan Ye, masalah ini agak merepotkan. Jika di suku lain, saya, Andrew, dapat membantu Anda mengeluarkan orang itu segera, tetapi di Zuma suku, saya tidak bisa. Ye Bufan bertanya, mengapa? Adakah yang istimewa dari suku ini? Dia sama sekali tidak terbiasa dengan benua Afrika dan perlu belajar sebanyak mungkin. Andrew berkata, suku Zuma memang sangat istimewa. Keberadaannya sangat unik di antara 130 suku di F Selatan. Pertama-tama, suku Zuma sangat kuat. Meskipun masyarakat di suku tersebut tidak suka menggunakan senjata api, mereka memiliki populasi hampir 1 juta. Selain itu, semua orang berani dan agresif, dan suku-suku biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Kedua, mereka hidup dalam keadaan yang hampir primitif, dan tingkat peradaban mereka sangat rendah masuk akal sama sekali, dan sulit untuk berkomunikasi dengan mereka sama sekali tidak resmi di sana. Meskipun mereka tinggal di tanah ini, mereka sama sekali tidak berada di bawah kendali pemerintah. Hanya kepala suku dan tidak ada pejabat resmi. Tempat di mana suku Zuma berada sangat kaya akan sumber daya mineral. Seorang pengusaha ingin mengembangkan di sana, namun pembangunannya gagal, namun dia dibakar sampai mati atas perintah kepala suku. Saya benar-benar bisa tidak melakukan apapun untuk suku seperti itu. Andrew ragu-ragu dan berkata, Tuan Ye, suku Zuma. Ini sangat eksklusif, dan sangat sulit menyelamatkan orang dari sana. Menyarankan Anda menyerah saja. Hampir tidak mungkin membawa seorang wanita keluar dari suku Zuma. Ye Bufan berkata, Tuan Andrew, orang itu sangat penting bagi saya. Selama Anda mengatur seseorang untuk membawa saya ke Zuma, suku, aku akan melakukan sisanya. Andrew berkata, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar tidak memikirkannya lagi? Suku Zuma memang sangat berbahaya. Dan orang-orang saya di sana telah melaporkan kembali bahwa suku Zuma saat ini sedang mengalami wabah khusus. Konon banyak orang telah meninggal. Penyakit ini tidak dapat dikendalikan. Karena iklim yang panas, benua Afrika sering mengalami wabah penyakit, misalnya virus Ebola dan AIDS yang terkenal di dunia. Banyak penyakit menular bahkan tidak mempunyai nama. Ye Bufan berkata, jangan khawatir. Saya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang, dan saya seorang dokter. Saya sama sekali tidak takut dengan wabah. Mungkin saya bisa membantu di sana. Pergi, biarkan Henry mengantarnya kemarilah. Ye Bufan berkata, lebih cepat lebih baik. Andrew berkata, kalau begitu ayo makan siang sekarang. Aku akan membiarkan seseorang bersiap dan pergi setelah makan malam. 1 jam kemudian, Ye Bufan dan yang lain selesai makan. Setelah makan siang, Henry meminta kendaraan disiapkan, yaitu 2 buah Hummer yang dimodifikasi khusus.
Di benua Afrika banyak tempat yang tidak memiliki jalan raya, sehingga kendaraan off-road ini memiliki keunggulan yang besar. Ye Bufan dan rombongannya berangkat. Dia dan Henry He Suang-Suang berada di dalam mobil, dan 4 pengawal di belakang berada di dalam mobil. Setelah meninggalkan ibu kota negara F Selatan, semua orang menuju ke barat, menjadi semakin terpencil seiring berjalannya waktu, tetapi mereka juga benar-benar merasakan perbedaan adat istiadat di benua Afrika. Suku Zuma berada jauh sekali, dan mereka baru sampai di pinggir suku hingga matahari terbenam. Baru sesampainya di sini Ye Bufan menyadari bahwa suku Zuma sangat besar, dengan banyak suku kecil dan pinggiran yang mengelilinginya. Setelah berjalan selama sehari, semua orang sedikit lelah. Henry dulu suka bepergian dan menjelajah, jadi dia sangat paham dengan situasi di sini. Konon katanya hotel, tapi sebenarnya gudang yang terbuat dari jerami khusus, terlihat sangat sederhana. Seorang induk semang berkulit hitam gemuk sedang berjongkok di sampingnya, memasak semacam makanan. Baunya aneh. Banyak orang berkumpul di sekitar hotel, mengobrol berkelompok. Yang paling tidak bisa diterima oleh Ye Bufan dan He Suang-Suang adalah kondisi sanitasi di sini sangat buruk. Lalat ada di mana-mana. Setelah semua orang duduk sebentar, pemilik kulit hitam membawakan sepiring makanan berwarna gelap, yang sepertinya adalah sejenis daging. Di lingkungan yang dipenuhi lalat, sangat sulit bagi Ye Bufan untuk mendapatkan kembali nafsu makannya. Dia berkata kepada Henry, "Bayar uangnya. Ayo pergi dan coba temukan orang itu sebelum gelap." Oke, Henry mengeluarkan $1 dan menamparnya di atas meja, mengikuti Ye Bufan dan bersiap untuk pergi. Namun pada saat itu, seorang anak kecil yang sedang bermain di sebelahnya tiba-tiba terjatuh ke tanah sambil terjatuh, kemudian mulai bergerak-gerak tanpa henti dan mulutnya berbusa. Tidak, Cise telah dirasuki setan. Orang-orang di sekitarnya langsung berteriak panik, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menyelamatkan anak kecil itu, jadi mereka semua bersembunyi di belakangnya. Ye Bufan melihatnya sekilas dengan kesadarannya. Anak laki-laki kecil itu diselimuti aura abu-abu dan terinfeksi virus yang tidak diketahui. Seharusnya itu adalah wabah khusus yang disebutkan Andrew sebelumnya. Dia melangkah, mula-mula memeriksa denyut nadi anak kecil itu, lalu mengeluarkan jarum perak dan menusuknya. Melihat dia berani menyentuh anak kecil itu, induk semang yang gemuk itu segera berteriak, "Jangan sentuh dia, atau iblis akan menangkapmu." Bab 328, Pengorbanan Api. Jangan khawatir, dia tidak kerasukan setan, tapi mengidap penyakit. Saya seorang dokter dan bisa menyembuhkan penyakitnya, kata Ye Bufan secepat kilat, dan dengan cepat menusuk anak kecil itu dengan jarum perak di tangannya. Ada lebih dari selusin lubang besar di tubuhnya. Saat jarum perak menembus, tubuh anak kecil itu berhenti bergerak dan mulutnya berhenti berbusa. Orang-orang di sekitarnya perlahan berkumpul dan menunjuk ke arah Ye Bufan, jelas sangat penasaran dengan metode pengobatannya. Gaya hidup masyarakat di sini sangat primitif, sedikit kontak dengan dunia luar, dan mereka belum pernah melihat akupuntur dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Saat ini, ponsel Henry berdering. Setelah dia menjawab telepon, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata kepada Ye Bufan, "Tuan Ye, ini buruk, sesuatu terjadi pada Cao Xiaowan." Petik 2. Henry berkata, "Saya mendengar bahwa wabah di markas suku Zuma sangat serius. Banyak orang tertular penyakit menular yang sangat istimewa ini. Bahkan ibu kepala suku pun tidak luput. Ada banyak dokter di sana yang membantu mengobatinya, tetapi tidak ada pengobatan. Baru saja penyihir hebat dari suku tersebut memberitahu kepala suku Garinca bahwa ini bukanlah wabah biasa, tetapi bencana yang menimpa suku Zuma karena kemarahan dewa penyihir. Selamat dari bencana ini. 100 orang yang masih hidup telah bersiap untuk pengorbanan, termasuk Cao Xiaowan." Ekspresi Ye Bufan berubah. Setelah berjuang sekian lama untuk datang ke Afrika, dia akhirnya mendapat kabar tentang Cao Xiaowan kembali. "Kapan kurbannya? Malam ini, kita harus segera ke sana, kalau tidak maka akan terlambat." Petik 2. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil kembali semua jarum perak di tubuh anak kecil itu.
Meski kondisinya belum sembuh total, nyawanya tidak akan terancam dalam jangka pendek. Kita hanya bisa menunggu sampai nanti. Beberapa orang buru-buru masuk ke dalam Hummer, bergegas menuju lokasi suku Zuma. Saat matahari terbenam dan malam tiba, puluhan ribu anggota suku Zuma berkumpul di kaki gunung besar suku tersebut berada. Gunung di belakangnya disebut Gunung Suci oleh penduduk setempat. Terdapat patung dewa yang tingginya lebih dari 30 meter. Setiap kegiatan pengorbanan suku diadakan di sini. Di depan patung, 100 salib telah dibangun, dan seorang wanita diikat ke setiap rak, dengan tangan diletakkan di kakinya. Menurut penyihir hebat suku tersebut, wanita adalah pengorbanan terbaik dewa penyihir, dan cara terbaik untuk mengorbankan mereka adalah dengan mempersembahkan korban dengan api. Beberapa dari wanita ini memiliki warna kulit yang berbeda-beda, ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang kuning. Wajah halusnya bersinar di bawah sinar bulan, dan matanya dipenuhi keengganan dan kemarahan. Di sebelahnya adalah seorang wanita kuning dengan wajah pucat dan mata penuh frustrasi dan dekadensi. Itu adalah Cao Xiaowan yang dulunya sombong. Saat ini, Cao Xiaowan tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Ketika dia berada di Tiongkok, dia selalu bermimpi untuk menikah dengan orang asing diri yang mulia. Kemudian, ketika dia bertemu Kanu, dia bahkan bermimpi menjadi seorang putri. Tetapi ketika dia sampai di sini, dia menyadari bahwa semuanya adalah mimpi buruk dibandingkan dengan di sini pesawat. Kanu melepas topengnya, merobek paspornya terlebih dahulu, dan kemudian membawanya kembali ke rumah sukunya. Baru ketika dia sampai di sini dia menyadari bahwa pria ini telah ada di sana. Membawanya kembali berarti menjual dirinya sendiri untuk menghasilkan uang. Sejak saat itu, dia memulai kehidupan seperti mimpi buruk, dengan kondisi sanitasi yang sangat buruk, makanan yang tidak enak, dan dipukuli serta dimarahi setiap hari, harus menerima setidaknya lusinan tamu. Hanya kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan semua ini belum berakhir. Malam ini, dia tiba-tiba dipilih oleh suku dan diikat di salib. Konon dia akan dikorbankan kepada dewa penyihir di sini sebagai pengorbanan manusia. Menyesali. Penyesalan yang tak ada habisnya. Cao Xiaowan merasa menyesal di dalam hatinya. Dia awalnya adalah seorang putri berpangkat tinggi di Tiongkok, dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi karena desakannya sendiri dan feminisme yang berpikiran tinggi, dia akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan melanjutkan pilihan ini, tetapi akan menghargai kehidupan langka yang dia alami di masa lalu. Tidak ada keraguan dalam hal ini, semuanya sudah terlambat, dan dia akan dibakar hidup-hidup dalam waktu singkat. Di depan altar terdapat tumpukan api unggun yang sangat menyala-nyala. Puluhan ribu anggota suku Zuma berkumpul di sekitar api unggun. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Di sini, kekuasaan kepala suku sebanding dengan kaisar dalam masyarakat feodal, mengendalikan hidup dan mati semua anggota suku. Berdiri di depan Garinca adalah seorang pria berjubah hitam, memegang tongkat bola kristal di tangan kirinya dan seekor ular besar sehitam tinta di pinggangnya. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah penyihir tingkat tinggi, juru bicara dewa penyihir, dan kekuatannya tidak terduga. Saat ini, dia menghadap Garinca dan berkata dengan suara serak, "Ketua yang terhormat, dewa penyihir baru saja menyampaikan keputusannya untuk memberitahuku bahwa pengorbanan kita harus dimulai. Selama 100 wanita ini dikorbankan untuk dewa penyihir, bencana akan terjadi, suku akan dilenyapkan. Itu akan dicabut secara alami. Bebaskan mereka, segera lepaskan presiden kami, dasar orang-orang bodoh." Tanda seru petik 2. Dia berteriak dengan marah kepada Garinca, "Kami adalah anggota Asosiasi Medis Dunia. Kami di sini untuk memberikan bantuan kepada Anda kali ini dan untuk merawat rakyat Anda. Tetapi mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? Presiden kami, apakah Anda masih memiliki hati nurani?" Seorang pria berjanggut di sebelahnya juga berteriak, "Jam berapa sekarang? Mengapa kamu masih begitu bodoh? Kamu tertular virus yang tidak diketahui sama sekali. Kamu telah menyinggung Tuhan selamatkan kamu. Beraninya kamu berbicara dengan ketua.
Apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang? Pembicaranya adalah seorang pria kulit hitam yang tinggi dan kuat dengan tangan di tangannya, memegang pedang yang berkilauan. Pria gemuk itu menghentikan pria berjanggut yang marah itu dan berkata kepada Garinca lagi, "Tuan Ketua, kami tidak bermaksud menyinggung perasaan, tetapi Anda harus melepaskan presiden kami." Pada saat ini, dia sangat tertekan. Asosiasi Medis Dunia, anggota, di masa lalu, mereka diperlakukan dengan baik kemanapun mereka pergi dan dihormati oleh semua orang. Tapi di sini berbeda. Awalnya, mereka mendengar bahwa penyakit menular yang sangat aneh terjadi di sini, dan mereka pergi ke benua Afrika untuk memberikan bantuan medis. Tanpa diduga, hanya beberapa hari setelah tiba, Presiden Ellis ditangkap secara brutal oleh orang-orang di sini. Mereka penuh amarah, tetapi tidak melakukan apa-apa. Rasanya seperti seorang sarjana bertemu dengan seorang tentara. Jialin memandang mereka dan berkata, "Saya telah memberi Anda kesempatan. Sudah seminggu penuh, tapi apa yang telah Anda lakukan? Anda belum menyembuhkan satu pasien pun, dan orang-orang saya meninggal satu demi satu. Sekarang bahkan ibu saya pun meninggal, sakit. Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Bab 329 Penyihir Hebat. Pria gemuk besar itu berteriak, "Tuan Ketua, ini adalah virus baru. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika Anda ingin menyembuhkannya, Anda harus memberi kami waktu." "Oke, orang bodoh, berhentilah mencoba membingungkan masyarakat dengan kebohonganmu." Penyihir hebat berkata, "Ini sama sekali bukan yang disebut virus, tapi kamu telah menyinggung dewa penyihir. Kamu harus berkorban kepada dewa penyihir hari ini, jika tidak seluruh suku Zuma akan dikuburkan dengan kebodohanmu. Ketidaktahuan, kamu benar-benar terlalu bodoh, kita harus percaya pada sains." Pria berjanggut itu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Garinca tidak tertarik untuk mendengarkan lagi. Dia melambaikan tangannya kepada pria di sebelahnya, "Ikat mereka dulu, lalu bunuh mereka setelah mereka dikorbankan." Pria gendut itu berteriak, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini melanggar hak asasi manusia dan ilegal." Tapi tidak ada yang segera memperhatikan kata-kata mereka. Lebih dari selusin prajurit suku bergegas dan mengikat beberapa orang dengan erat. Bahkan, mulutnya juga tertutup rapat. Di altar, Ellis melihat semua ini dengan jelas, dan kilatan keputusasaan muncul di matanya. Sepertinya dia benar-benar akan mati hari ini. Penyihir hebat berkata dengan lantang kepada semua penonton, "Pengorbanan telah dimulai. Mohon doanya dan mohon kepada dewa penyihir untuk memberkati masyarakat suku Zuma kami." Setelah dia melambaikan tangannya, lebih dari selusin anggota suku segera bergegas ke altar. "Tuangkan minyak pada kayu bakar dan nyalakan dengan obor." Cao Xiaowan memandang ke timur di langit malam, air mata mengalir di matanya. Dia pernah memiliki kehidupan yang bahagia, tapi sekarang dia telah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Tiba-tiba sebuah pepatah Tiongkok muncul di benaknya, "Jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati." Pada saat yang sama, ada kebencian yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Semua feminis pastoral terkutuk itu. Merekalah yang menyemangati diri mereka sendiri, merekalah yang berbicara omong kosong, merekalah yang membual tentang betapa baiknya orang asing dan betapa bulatnya bulan di luar negeri, dan mereka akhirnya menghancurkan hidup mereka. Tapi dia sama sekali tidak bisa menghentikan apa yang dia lihat di depannya, dan hanya bisa menunggu dalam diam sampai kematian datang. Setelah melakukan persiapan, penyihir hebat itu sekali lagi berteriak kepada bawahannya, "Nyalakan api dan pengorbanan." Beberapa anggota suku yang sudah siap berjalan menuju Ellis dan Cao Xiaowan sambil memegang obor. Melihat obor hendak menyalakan kayu bakar di bawah kakinya, mata Ellis penuh dengan keengganan. Dia pernah menjadi seorang jenius medis yang cantik, dokter terbaik di dunia, dan dia menjadi presiden Asosiasi Medis Dunia di usia muda. "Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan mati di tangan orang-orang bodoh ini dan dibakar hidup-hidup oleh pasien yang saya coba sembuhkan." Melihat obor semakin dekat, dia perlahan menutup mata besarnya yang indah, mengucapkan selamat tinggal pada semua mimpinya. "Selamat tinggal pangeran tampanku sendiri." Berhenti. Pada saat ini, teriakan keras datang,
dan dua sosok hitam dengan cepat melompat ke atas altar, mengambil obor dari tangan orang-orang itu, dan langsung memadamkannya. Orang yang datang secara alami adalah Ye Bufan dan He Suang-Suang. Mereka bergegas ke sini dengan cepat dan tidak membiarkan Henry dan yang lainnya berpartisipasi. Melihat upacara pengorbanan terhenti, terjadi keributan di bawah panggung, dan anggota klan Zuma meraung satu demi satu. Jia Lincateng tiba-tiba berdiri dari singgasana dan berteriak dengan marah ke atas panggung, "Siapa kamu? Kamu berani mengganggu pengorbanan kami. Apakah kamu tidak takut Dewa Penyihir akan menghukummu?" Ye Bufan berkata, "Tuan Ketua, I He adalah seorang dokter dari Tiongkok. Ini bukanlah murka Dewa Penyihir di sini, dan tidak perlu ada pengorbanan manusia, tetapi suku tersebut terinfeksi virus yang tidak diketahui akan. Virus di sini pasti akan sembuh total." Alice membuka matanya dan melihat seorang pemuda Tionghoa tampan berdiri di depannya. Dia berbicara dengan benar pada saat ini dan terlihat lebih tinggi dan lebih tampan di bawah cahaya api. "Siapa orang ini? Dia menyelamatkanku. Apakah dia pangeran tampan yang diatur oleh Tuhan? Apakah pangeran tampanku seorang timur?" Cao Xiaowan merasa suara itu familiar. Dia menunduk dan tiba-tiba menemukan seseorang datang ke Bufan. Dulu, dia sangat muak saat melihat pria ini. Apalagi setelah dia melukai Kanu, dia merasa bahwa pria itu adalah pria paling menjijikkan di dunia. Tetapi ketika dia melihat Ye Bufan saat ini, dia sepertinya melihat orang terdekat di dunia, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan air mata mengalir deras. "Omong kosong, kamu adalah iblis yang menyinggung para dewa." Penyihir hebat menoleh ke Garinca dan berkata, "Tuan Ketua, orang seperti ini dikirim oleh iblis untuk mengganggu pengorbanan. Dia harus dieksekusi di depan umum, jika tidak, penyihir itu Tuhan pasti akan menghukum suku Zuma kita." Garinca melambaikan tangannya kepada para prajurit di sekitarnya, "Bunuh mereka." Ya, prajurit suku itu setuju, mengangkat pedang dan tombak di tangannya, dan bergegas menuju altar. Hampir 100 orang memenuhi seluruh altar dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, Ye Bufan melindungi He Suang-Suang di belakangnya dan bergegas menuju orang-orang ini. Dia ada di sini untuk menyelamatkan orang kali ini, dan dia tidak ingin mendapat masalah dengan suku Zuma, jadi dia tidak membunuhnya dan menggunakan teknik akupuntur. Kemanapun mereka lewat, semua prajurit membeku di sana, tak bergerak seperti patung batu. Dalam sekejap mata, hampir 100 prajurit dari suku Zuma ditempatkan di sana, dan pemandangan menjadi sunyi. Semua penonton bingung, bertanya-tanya bagaimana pria Tionghoa ini bisa membuat prajurit paling heroik mereka tidak bergerak. Jubah hitam penyihir hebat itu bergetar, dan dia berkata dengan suara serak lagi, "Tuan Ketua, Anda juga telah melihat bahwa ini adalah orang yang diutus oleh iblis. Dia telah menyedot semua esensi darah prajurit kita." Wajah Garinca, meskipun dia adalah kepala suku, dia masih memiliki ketakutan naluriah terhadap hal-hal yang tidak diketahui. "Penyihir hebat, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" "Bunuh dia, tentu saja kita harus membunuhnya. Kita harus mengirim lebih banyak prajurit dan jangan pernah membiarkan dia pergi dari sini, jika tidak, Dewa Penyihir akan marah, dan suku Zuma kita akan hancur total." "Hancur?" Garinca melambaikan tangannya di belakangnya, "Apakah kamu mendengar ini? Iblis ini harus dilenyapkan." Ye Bufan mengerutkan kening. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa melawan seluruh suku, dan dia harus melakukannya, melindungi orang-orang di belakangnya. Dia berkata dengan lantang kepada hadirin, "Tuan Ketua, saya hanyalah seorang dokter dari Tiongkok, bukan iblis." Penyihir hebat itu berteriak, "Kamu iblis? Apakah kamu masih ingin menipu kami sekarang? Kamu menghancurkan pengorbanan Dewa Penyihir, kamu hanya akan mati hari ini." Setelah itu, dia berteriak kepada para prajurit yang berkumpul di antara penonton, "Ayo dan bunuh dia, prajuritku, Dewa Penyihir akan memberkatimu." Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang itu, para prajurit segera menjadi bersemangat dan bergegas ke altar sambil melambaikan senjatanya. "Tunggu sebentar," Ye Bufan berteriak dengan kekuatan batin, yang segera mengejutkan para prajurit. Lalu dia berkata kepada penyihir hebat,
kamu adalah penyihir hebat dari suku itu, kan? Aku menantangmu sekarang. Dia belajar dari Henry tentang adat istiadat dan kebiasaan suku Zuma. Orang-orang di suku tersebut sangat menghormati penyihir hebat, tetapi mereka juga percaya bahwa hanya orang terkuat yang memenuhi syarat untuk menjadi penyihir hebat mereka. Oleh karena itu, ada aturan tidak tertulis di sini. Siapapun dapat menantang Grand Wizard kapan saja dan pada saat yang sama, Grand Wizard harus menanggapi tantangan tersebut untuk mempertahankan martabatnya. Tantangan bab 330. Situasi saat ini sangat serius. Jika Anda ingin menyelamatkan Cao Xiaowan dan yang lainnya, Anda harus menghadapi penyihir hebat di depan Anda. Jika tidak, Anda harus bertarung melawan seluruh suku Zuma. Seluruh tempat menjadi sunyi begitu dia mengatakan ini. Bagaimanapun, metode tantangan ini adalah aturan yang telah diturunkan oleh suku Zuma selama ribuan tahun. Ini memiliki status yang sangat tinggi di hati setiap orang dan tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkannya. Penyihir hebat tidak mengharapkan hasil ini. Dia berkata dengan suara serak, "Nak, apakah kamu yakin ingin menantangku?" Ye Bufan berkata, "Untuk mengganggu seluruh suku dengan keinginan egoismu sendiri, untuk membunuh nyawa orang untuk mengorbankan manusia, kamu orang seperti ini sama sekali tidak layak menjadi penyihir hebat." Garinca berkata, "Orang China, tahukah Anda konsekuensi menantang penyihir hebat?" "Tentu saja saya tahu. Jika saya gagal dalam tantangan, saya bersedia menerima hukuman apapun." Ye Bufan telah belajar dari Henry. Untuk mengetahui dengan jelas, jika penyihir hebat yang menantang suku Zuma gagal, semua orang di suku tersebut akan menikamnya dengan pisau dan memotong, dari sepotong daging sampai dia mati. Hukuman kejam ini agak mirip dengan eksekusi Lingqi di Tiongkok, yang sangat kejam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa martabat penyihir hebat tidak dilanggar begitu saja. Jika tantangannya dimenangkan, dia akan menjadi penyihir agung baru dari suku Zuma. Penyihir agung saat ini adalah orang yang berhasil dalam tantangan tersebut 10 tahun lalu. Meskipun dia tidak ingin menjadi penyihir hebat, untuk menyelamatkan orang, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk sementara untuk menyelamatkan situasi. "Ketua, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pembohong, dan dia tidak cocok menjadi penyihir hebat suku Zuma kita." Pembicaranya adalah Kanu bisa segera mengobati pria Tionghoa di depannya ini. Ye Bufan meliriknya, "Kanu, apakah kamu ketuanya? Kapan giliranmu untuk memutuskan masalah utama dalam klan? Selain itu, menurut aturan suku Zuma, selama kamu mengalahkan penyihir hebat, kamu boleh naik tahta, tapi tidak ada aturan bahwa itu berkulit putih. Asia atau kuning, timur atau barat, menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk melakukannya." Ini, Kanu menatap Garinca dengan panik. Dia terlalu cemas dan terburu-buru tersinggung. Menurut aturan klan, ketika ketua tim berbicara, seseorang dengan statusnya tidak boleh menyela dengan santai. "Diam, tunggu sampai selesai dan selesaikan sesuai aturan klan." Garinca memelototinya dengan tajam, lalu berkata kepada Ye Bufan, "Orang China, kamu tahu betul aturan suku Zuma kami, aturan klan, kamu bisa menantang penyihir hebat." Setelah dia mengatakan ini, adegan itu segera berubah menjadi pertarungan antara dua orang. Meskipun penyihir hebat itu sepenuhnya diselimuti jubah hitam dan wajahnya tidak terlihat, aura dinginnya menjadi semakin kuat, membuat orang merasa gemetar. "Orang-orang China, tunggu sebentar dan saya akan membiarkan Anda merasakan konsekuensi dari berani menantang saya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia." Suku dan menerima banyak orang. Orang-orang menghormatinya, jadi semua orang yang hadir bersorak untuknya. Ye Bufan melompat turun dari altar dengan sedikit lompatan, dan melangkah menuju penyihir hebat. "Jika kamu memiliki kemampuan, gunakan saja. Pergilah ke neraka." Ular besar di pinggangnya, ular besar yang awalnya ragu-ragu segera terbang dan menembak ke arah Ye Bufan seperti anak panah dari tali. Ular ini merupakan serangga beracun yang ia pelihara. Setelah diberi berbagai racun dan obat-obatan, permukaan tubuhnya sekeras besi dan sangat berbisa. Di mata sang penyihir hebat, orang Cina di depannya pasti bukan tandingan ularnya. Para anggota suku di sekitarnya bahkan berfantasi melihat pemuda ini mati digigit ular berbisa,
dan siap bersorak atas kemenangan sang penyihir hebat. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya bersinar, dan ular yang awalnya ganas itu langsung berubah menjadi dua bagian, jatuh ke tanah dengan percikan, dan darah hitam berceceran ke seluruh tanah. Ini, semua orang terkejut, terutama penyihir hebat itu. Sebagai seorang master, ia sangat menyadari kekuatan ular hitam itu. Seluruh tubuhnya sekeras besi dan tidak bisa disakiti oleh pedang biasa. Namun di hadapan pemuda di depannya, dia membunuh ular besar ini seperti mengupas melon dan sayuran. Ye Bufan memegang gigi naga di tangannya dan membuat bunga pisau yang indah, lalu menyimpannya. Kamu pria yang sok, gunakan saja keterampilan apapun yang kamu miliki. Orang Cina sialan, kamu berani membunuh naga hitamku. Aku harus membunuhmu dengan ribuan ular yang menusuk jantungmu. Nada suara penyihir hebat itu seram, penuh niat membunuh, dan kemudian dia mulai melafalkan mantranya dengan sangat cepat, dan tongkat bola kristal di tangannya juga bersinar. Orang ini memang memiliki beberapa keterampilan. Dia menyelesaikan mantranya dengan sangat cepat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, "Beri aku kutukan dewa penyihir hitam." Itu melesat keluar dan berubah menjadi kabut hitam setebal cairan yang menutupi Ye Bufan. Kutukan, mantra unik untuk penyihir gelap. Ye Bufan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai kabut hitam. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mirip dengan kekuatan kutukan pada Henry, tetapi fluktuasinya sedikit berbeda. Sedikit trik. Seperti kata pepatah, satu metode bisa menaklukkan segalanya. Meskipun kutukan ini aneh, itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya, seorang ahli sihir. Awalnya, dia punya banyak cara untuk memecahkan kabut hitam ini, tapi itu agak sia-sia. Akan lebih baik jika memurnikan benda semacam ini menjadi ramuan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan ringan menyentuhnya di depan tubuhnya, dan kekuatan kutukan yang awalnya kental segera menghilang dari telapak tangannya, seolah-olah tersedot ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, pil hitam kecil lainnya muncul di botol pemurnian iblis. Seluruh penonton terkejut. Jika ular hitam yang baru saja dibunuh itu mengandalkan kekuatan, inilah kekuatan sihir yang sebenarnya. Saya tidak menyangka pria Tiongkok ini bisa berlatih sihir dan seni bela diri di usia yang begitu muda, dan dia telah mencapai level setinggi itu. Jubah hitam penyihir hebat itu bergetar, jelas menyadari bahwa dia sedang menghadapi lawan yang sangat sulit. Dia mengangkat tongkat di tangannya dan berkata, "Orang Cina, sepertinya kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Jika kamu menyerah begitu saja, aku bisa membiarkanmu hidup. Jika kamu ingin melepaskan aku, maka aku sangat berterima kasih." Ye Bufan mencibir, "Tapi aku tidak berniat melepaskanmu. Kamu telah melakukan begitu banyak hal jahat. Sudah waktunya untuk mengakhiri hari ini. Orang Cina yang sombong, kamu juga akan membayar harganya." Penyihir dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan Ye Bufan. Alasan mengapa dia mengatakan itu barusan adalah untuk diam-diam mengulur waktu dan mengaktifkan mantra yang sangat kuat. "Rasakan kekuatanku." Penyihir hebat itu menamparkan bola kristal tongkatnya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bola kristal dan menyerbu ke arah Ye Bufan. Roh-roh yang murka, rasa dingin segera melintas di mata Ye Bufan. Pantas saja penyihir hebat itu ingin membakar 100 orang itu sampai mati untuk mengumpulkan roh-roh yang kesal dan melatih mantranya. Secara umum, semakin sengsara dan salahnya kematian seseorang, semakin besar pula kebencian jiwa setelah kematian, yang juga akan meningkatkan kekuatan roh kebenciannya. Itu sebabnya dia memilih untuk membakar semua orang tak bersalah ini sampai mati atas nama pengorbanan. Orang-orang China, tunggu sampai kamu tersedot ke dalam kekacauan. Melihat Ye Bufan dikelilingi oleh roh-roh kebencian yang luar biasa, penyihir hitam itu tidak bisa menahan tawa, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Menurutnya, dia sudah yakin akan kemenangan. Penyihir hebat saat itu sangat kuat, tapi dia akhirnya dikalahkan oleh teknik ini.